Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Robiatul Adawiyah, yang kedua ada Khairatun Fitriana, yang ketiga Novia Sari, yang keempat Fikri Haikal, dan yang kelima Jahratul Nisa. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tingkat dan Jenis Profesi Kependidikan. Langsung saja kita ke pembahasannya. A. Pengertian profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah orang yang ahli dalam mendidik, yang telah dilatih dan diakui secara formal dan informal di masyarakat, dijadikan sebagai acuan yang dapat mengajar dan mendidik. B. Tingkat profesi kependidikan. Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi sebagai seorang guru harus dipandang dari sisi kehidupan secara luas. Menurut Omar Hamalik, yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peranan pendidikan harus dilihat dan dari konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua, hasil pendidikan mungkin tidak dapat dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat, tetapi baru bisa dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan setelah satu generasi. Yang ketiga, sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan untuk membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab kepada masyarakat dan terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas sebagai guru. Yang kelima, sebagai konsekuensinya logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Khairatun Fitriana. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tingkatan tenaga pendidik profesional menurut Kamberlin dalam Omar Hamalik. 1. Guru pelaksana atau executive teacher. Executive teacher dan team leader hampir sama. Dalam hal ini, executive teacher berperan sebagai pemimpin pendidikan di sekolah dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan instruksional, kurikulum, merorganisasi, dan mengarahkan para anggota tim guru untuk melaksanakan seluruh kegiatan. Beberapa tugas eksekutif teacher adalah sebagai berikut. 1. Menilai kemajuan program. 2. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan menata kegiatan tim. 3. Mengasumsikan semua informasi dari atau ke tim. 4. Membuat keputusan dalam situasi tertentu. 5. Bertindak sebagai manusia sumber dari tim. 2. Guru profesional atau professional teacher. Senior teacher, master teacher, lead teacher, dan professional teacher dikelompokkan ke dalam kategori ini. Guru profesional ini merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapatkan ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar. Beberapa tugasnya antara lain: 1. Bertindak sebagai model bagi para anggota lainnya. 2. Merangsang pemikiran dan tindakan. 3. Memimpin perencanaan dalam menata pelajaran atau daerah pelajaran tertentu. 4. Memberikan nasihat kepada eksekutif teacher sesuai dengan kebutuhan tim. 5. Membina atau memelihara literal profesional dalam daerah pembelajaran. 3. Guru profesional atau professional teacher merupakan anggota staf yang telah menempuh program pendidikan guru selama 4 tahun dan telah memperoleh ijazah negara tetapi belum memiliki atau masih kurang pengalaman.
Tingkat guru ini sering disebut sebagai regular teacher, guru baru atau beginning teacher, atau guru profesional. Beberapa tugasnya antara lain: 1. Ikut dalam kegiatan membuat rencana pembelajaran dan merencanakan sendiri pelajaran untuk beberapa kelompok. 2. Melakukan studi terhadap kumpulan catatan semua siswa yang ditugaskan ke dalam tim untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. 3. Memelihara hubungan dengan orang tua murid melalui pertemuan, mengomentari laporan, dan sebagainya. 4. Bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk memperbaiki pelaksanaan instruksional dan menyediakan kebutuhan siswa yang ditugaskan kepada tim. 4. Guru kadet atau cadet teacher. Dalam kategori ini termasuk guru asisten, guru intern, dan guru kadet atau calon guru. Mereka merupakan guru yang belum menyelesaikan pendidikan guru yang berijazah normal, tetapi baru memenuhi kualifikasi minimum. Guru kadet bertugas di bawah supervisi dari guru-guru yang telah berpengalaman, yakni guru-guru profesional. Guru kadet bekerja dengan para siswa dan dalam berkelompok besar, medium, kelompok kecil, dan secara perorangan dengan cara: 1. Mendesain dan mempersiapkan bahan-bahan instruksional. 2. Aktif berpartisipasi dalam semua pertemuan. 3. Membina literal profesional. 4. Membantu anggota staf lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas profesi pendidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Tenaga kependidikan: orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidik, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya: A. Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Yang B. Kepala Sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang C. Rektor. Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi. Yang D. Wakil atau kepala urusan. Wakil atau kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contohnya kepala urusan kurikulum. Yang E. Tata usaha. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. F. Laboran. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. G. Pustakawan. Pustakawan ialah seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. H. Petugas keamanan atau penjaga, petugas kebersihan, dan lainnya. Nah, saya akan bahas ini. Yang pertama itu adalah guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oke. Ya, nah yang kedua itu adalah dosen. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga adalah konselor. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan konselor adalah pendidikan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan konselor adalah pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah. Nah, jadi konselor itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, latar belakang pendidikan minimal sarjana setara S1 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PBB, bimbingan konseling atau BK, atau bimbingan penyuluhan BP. Mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau disingkat ABKIN. Nah, untuk yang keempat itu adalah pamong belajar. Nah, pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan informasi dan informal atau disingkat PNFI pada unit pelaksanaan teknis UPT atau unit pelaksanaan teknis daerah UPTD dan satuan PNFI. Pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jadi PNFI sekarang berganti nama menjadi PAUD NI, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. Oke, untuk yang kelima itu adalah Widya Iswara. Nah, Widya Iswara ini adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang disingkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas tanggung jawab wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri sipil atau PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Oke, untuk yang keenam itu adalah tutor. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Nah, tutor merupakan pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajaran. Tutor dapat berasal dari guru atau pengajar, pelatih, pejabat, struktural, atau bahkan siswa yang dipilih ditugaskan guru untuk membantu teman-temannya belajar di kelas. Nah, gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah instruktur. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pengajar, pelatih, pengasuh. Selanjutnya adalah fasilitator. Oke, fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran pada hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau disediakan melalui atau oleh penemunya sendiri. Oke, nah itu tadi tentang tugas-tugas pendidik. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu adalah penutup kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah profesi kependidikan adalah orang yang ahli dalam mendidik yang telah dilatih dan diakui secara formal dan informal di masyarakat, dijadikan acuan untuk dapat mengajar dan mendidik. Guru adalah profesi yang penuh dengan tanggung jawab. Proses pendidikan secara langsung diemban di pundak guru karena gurulah yang berinteraksi dengan murid sebagai sasaran utama pengembangan pendidikan. Terima kasih.